Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share pengalaman saya tentang meningkatkan profitability. Profitability. Jadi, apa itu profitability? Eh, bentar. Ada ini. Oke, profitability. Jadi kalau pakai pakai bahasa secara harfiah aja ya, profit ya keuntungan, ability itu kemampuan ya. Jadi sebenarnya gimana kita meningkatkan nilai profit dari bisnis kita. Jadi lebih ngebesarin cuan lah, ngebesarin profit. Entah dalam persentase, entah dalam rupiah. Kalau kalau gross profit biasanya itu dinyatakan dalam rupiah definisinya ya. Kalau gross profit margin dalam persentase. Tapi kalau profitability artinya entah itu dalam rupiah, entah itu dalam margin, artinya kita adalah tingkat tingkat kemampuan kita suatu bisnis untuk menghasilkan profit. Jadi kalau konteks video ini adalah untuk meningkatkan profitability ya, bisa dalam konteks ningkatin margin, bisa dalam konteks ningkatin rupiah. Dimana ya faktanya kalau kita mau ningkatin margin mungkin banget rupiahnya kecil, tapi kita mau ningkatin rupiah mungkin banget marginnya kecil. Jadi ya macam-macam lah. Jadi antara salah satu di antara dua ini atau dua-duanya. Kalau dua-duanya segar ya, marginnya gede, rupiahnya juga gede, itu segar banget. Dan biasanya kalau saya pribadi ngalamin marginnya gede, rupiahnya gede itu hanya di lebaran aja setahun sekali. Oke, jadi ini pengalaman saya untuk meningkatkan profitability. Pertama saya mau sampaikan bahwa kalau gas omset itu gampang, dalam tanda kutip gampang, yaitu gas iklan aja, selesai. Mau omset berapapun, bisa dicapai dengan iklan berapapun, ya nggak? Jadi anggap aja teman-teman punya uang tak terbatas, atau teman-teman adalah yang punya Shopee, yang punya TikTok, yang punya Tokopedia. Jadi ngiklan tuh gratis mau sampai berapapun, ya gampang. Mau gas omset ya gas aja iklan. Traffic sebanyak-banyaknya. Tapi kan uang nggak terbatas. Kita kan ngiklan ada budgetnya. Ya uang tak terbatas, uang kita berseri. Jadi kalau kita ngiklan ada tahap boncosnya, kan nggak mungkin. Misalkan ngiklannya 1 miliar, omsetnya 500 juta, ya kalau kalau kita ya nggak logis aja ya, tapi kan bisa ngegedein. Mau dinaikin lagi jadi 5M bisa aja, tapi iklannya 100M misalkan ya bisa aja. Jadi kalau gas omset, ngegedein omset gampang, itu gas iklan, tapi belum tentu profit. Nah, konteks video ini yaitu kita gas profit. Jadi gimana cara ngegas profit? Apakah gas iklan? Jujur aja, saya pribadi hampir selalu gagal ketika mencari profit. Misalkan memutuskan bulan ini profitnya harus lebih gede, ngegas iklan jarang berhasil. Jujur aja saya jarang berhasil. Ketika iklan makin digas, profit makin tinggi, itu jarang. Kecuali lebaran, seperti yang saya bilang tadi ya, kecuali lebaran kan kalau saya penjual fashion secara natural marketnya memang udah gede, bahkan gak iklan pun udah untung gitu kalau di saya, alhamdulillahnya. Nah, balik lagi, kalau mau ngegas profit dengan ngegas iklan, saya pribadi jarang mengalaminya. Meskipun ya yang ketika berhasil ya rupiahnya memang naik ya, tinggi di atas kertas, di atas kertas. Tapi aslinya enggak, aslinya yang cash ini enggak. Mungkin karena misalkan ngegas di Meta atau ngegas di TikTok orderan banyak, tapi cancel juga banyak. Cancel banyak, kita produksi banyak berlebihan, jadinya Oke, di atas kertas profit, tapi cash flow kita nggak sehat. Kenapa? Kita produksinya banyak, terus ternyata overstock, ternyata banyak retur, terus rejectnya lebih banyak. Ya, jadinya jadinya secara bisnis nggak sehat juga, alias high risk. Karena misalkan yang tadinya skala terbiasa skala 100 juta, tiba-tiba jadi 1M masih logis lah. Jadi 10M gitu, high risk. Karena mengoperasikan bisnis 100 juta sebulan sama 10M sebulan itu berbeda. Jadi kalau langsung loncat kayak gitu atau ngegas profit langsung ke situ, berusaha dengan iklan, jadinya high risk dan jadinya tegang dan belum siap. Jadi gitu, sepengalaman saya, baik lagi, kalau ngegas profit dengan ngegas iklan saya jarang sekali berhasil. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman lain banyak di sana yang ngegas iklan dapat profit juga. Khususnya anak-anak e-commerce ya, anak-anak e-commerce sejati, e-commerce darah daging e-commerce yang mainnya memang di Meta, mainnya di full TikTok, non organik, itu gas iklan, gas profit. Kalau saya nggak terlalu jago di Meta, nggak terlalu jago di TikTok, ya kalau ngegas iklan belum tentu ngegas profit.
Itu saya. Nah, jadi gimana dong? Gas profit itu menurut saya paling logis ya. Yang paling sering berhasil buat saya adalah tekan biaya. Jadi realistis. Jadi ibaratnya upayanya tetap sama, tidak apa ya, upaya menyerang keluarnya, marketingnya tetap sama, biasa-biasa aja, tapi lihat ke dalam, tekan biaya, lihat ke dalam, tekan biaya. Ini menurut saya lebih realistis untuk meningkatkan profitability bisnis saya. Nggak tahu di bisnis Anda. Kenapa ini lebih realistis? Karena lihat ke dalam, dan efisiensi, mengefisiensikan bisnis kita itu lebih mudah. Ya tinggal, kan namanya cut cost alias penghematan. Ya tinggal diputuskan aja gitu. Nggak harus nunggu barang sampai, nggak harus setting iklan, nggak harus cek A/B test, nggak harus produksi. Ya enggak. Ya kalau kita cut cost, efisiensi, penghematan, ya cut aja. Selesai. Jadi lihat ke dalam. Jadi mana yang bisa diefisiensikan, ya saya yakin mau bisnis dimanapun itu, mau Apple kayak mau siapa, ya perusahaan besar kayak pasti akan efisiensi terus, alias berkembang terus, namanya kaizen, bahasa bahasa Jepangnya kaizen. Jadi efisiensi ke dalam, penghematan biaya itu bagi saya lebih realistis untuk meningkatkan profitability daripada ngegas iklan. Dan yang sudah works di saya, yang sudah berhasil di saya meningkatkan profitability, itu pertama packagingnya standar. Memang banyak teori-teori marketing, packaging harus premium, harus keren dan sebagainya. Entah kenapa saya pernah survei juga, saya belum juga mengalami orang beli ke toko kami karena packagingnya, belum pernah. Dan alhamdulillah toko saya yang baju Yuli ya, ini cek aja toko-toko saya di ganirozaki.com, ada portofolio saya, toko saya di baju Yuli, alhamdulillah kami pede sekali sejauh ini ya, mudah-mudahan terus-terusan cukup percaya diri dengan repeat ordernya, yaitu di 15-20%, dengan packaging standar, packaging plastik OPP biasa, jelek lah bisa dibilang, nggak premium. Dulu kami mencoba premium, di sablon pernah, dikasih ya embel-embel yang cakep gitu, kelihatan premium pernah. Terus pernah juga, ini kita harus eco-friendly. Jadi kita bikin packaging yang untuk dipakai lagi, yaitu dari spunbond ya, dari spunbond atau dari kain. Pernah, tapi mahal, serius. Mahal, sedih saya juga lihatnya. Mungkin waktu itu pernah nyampe per paket itu 7.500 gitu kalau nggak salah. Bayangin aja kali 1.000, 7.500.000. Udah gaji bisa dapat 2 orang. Mahal. Lalu kami lakukan survei. Waktu itu sempat nomor HP masih dibuka Shopee ya, jadi kami teleponin satu-satu, tanyain dan sebagainya, sehingga menemukan packaging ya, oke, bagus, tapi tidak membuat orang jadi lebih mau beli, tidak membuat orang jadi lebih mau repeat order. Dan alhamdulillah tingkat repeat order kami ya stabil, nggak turun drastis. Mungkin ada penurunan tapi nggak drastis. Jadi buat saya packaging standar bisa meningkatkan profitability saya. Wow, 8 menit. Yang kedua, yang works di kami adalah omnichannel. Jadi waktu itu saya antipati sama omnichannel. Ini apaan dah omnichannel? Narik-narik API dari Shopee, dari Blibli, dari Tokopedia. Kan nggak ada untungnya ya bagi Shopee untuk ngebuka API ke omnichannel ya. Nggak ada untungnya bagi Tokopedia ngebuka aksesnya ke omnichannel. Dan dulu sekarang ada untungnya karena ternyata omnichannel ini bayar juga ke Shopee kayak itu, katanya gitu. Dulu saya anti. Sekarang saya udah pakai full omnichannel, enak banget. Yang pekerjaan ya 2 orang, 1 orang selesai. Yang 1 orang butuh berjam-jam merekap order satu-satu, copy paste, pakai omnichannel 10 menit selesai. Penghematan. Jadi orang yang tadinya untuk ngerekap, rekonsil harian dan sebagainya bisa di-cut atau dialihkan ke ngerjain yang lain yang lebih produktif, efisiensi. Lalu yang works lagi buat saya adalah karyawan yang ACDC. Jadi saya semenjak lupa lah. Yang intinya kebijakan saya pribadi, yaitu setiap karyawan saya berusaha dia untuk bisa semuanya yang dikerjain. Mulai dari nge-live, packing, admin dan sebagainya. Kalau bisa kayak gitu. Kenapa? Ketika nanti yang jagonya cabut, si yang belajar itu tumbuh. Dan saya nggak repot-repot nyari yang baru. Nah, nggak repot-repot nyari yang baru, jadinya hemat, nggak harus nyari lagi, karena ini udah ada. Dan sekarang chat makin sepi, rekap order makin gampang, terus apa lagi ya,
gudang makin mudah dan lain sebagainya. Jadinya dengan orang yang lebih ramping bisa menghasilkan produktivitas yang sama, itu efisiensi. Jadi karyawan yang ACDC alias serba bisa, belum lagi kalau misalkan ada yang nggak masuk dan sebagainya, kalau serba bisa itu enak, jadinya efisiensi, nggak perlu hire baru dan lain sebagainya, nggak perlu takut. Wow, 10 menit. Lalu ini yang works di saya, terus ada banyak lagi sih, saya lupa, yang keingetan cuma 3 ini. Terus ide buat teman-teman juga mungkin ya, mungkin untuk kalau mau efisiensi yaitu nurunin HPP. Saya juga sering melakukan nurunin HPP sih. Cuman biasanya saya nurunin HPP alias mengurangi kualitas produk ya. Sejujurnya itu mengurangi kualitas produk itu ketika mau naikin harga, atau ketika admin fee naik, atau ketika ketika admin fee naik ya, umumnya ketika admin fee naik. Jadi profitability-nya sama-sama aja. Atau ide lainnya adalah pakai jasa warehouse yang katanya kalau kita pakai gudang orang lain lebih mudah, lebih murah. Katanya, saya belum coba. Saya nggak jamin, saya nggak jamin dan lain sebagainya. Yang intinya balik lagi kesimpulannya, buat saya lebih realistis meningkatkan profitability itu dengan lihat ke dalam, bersih-bersih di dalam, efisiensi di dalam, daripada ngegas keluar dengan iklan. Itu buat saya. Dan faktanya banyak banget yang ngegas iklan, ngegas juga profit. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.